Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi emang si Samuel itu penghujat guru ndak. Kemarin dia kan Wanes. Saya rekod tuh. Dia ngelawan Tritung, ngelawan Siapa Edion. bang? Itu Siapa? Samuel Manap. Samuel Manap. Iya, Dia udah pernah sering kan kita dia. Iya, ya dia Penghujat, malah penghujat. ngajak berantem si Aderion itu. Mau dia menghujat mau enggak, di sini tempatnya kita diskusi pakai data kan gitu. Tuh. Intinya tadi didesak oleh Bang Jumba, mana datanya di kitab manapun begitu Taurat itu dihilangkan 2 bagian. Di mana gitu loh. Yang ada datanya adalah Taurat bukan untuk dia, tapi Efesus 2:15 dibatalkan semua. Itu kalau mau jujur. Betul ya Bang Jumba? Benar sekali. Nah itu. Galatia 5 nomor 1, kita dimerdekakan, kita dibebaskan, bukan hanya kepada ketetapan atau lagi, karena sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak ada lagi penghambaan itu. Yang para bapak-bapak gereja, sebagian scholar-scholar itu memang dia membatalkan 2, terutama yang saya dengar Esa Soru dan kawan-kawan itu, dia batalkan mengenai soal makan memakan begitu, soal sunat. Tapi soal yang lain, Ten Commandment itu nggak bisa dibatalkan. Nah itu Ten Commandment bukan buat Anda kok. 10 perintah Tuhan di Kejadian itu bukan untuk Anda. Itu untuk Bani Israel. Nanti dihukum oleh Yesus. Saya kalau Penyahlah kau daripada aku, engkau sungguh pembuat kejahatan. Nanti sabar. Sekarang Anda masih diberi ruang. Paham kamu? Gak kuat kan? Gak kuat. Makanya jangan coba-coba menghujat. Jangan menghujat kalian. Dengan memaksakan anak Maria adalah bapak itu sendiri. Ilah yang datang kepada Abraham. Inilah penyesat. Mereka adalah penyesat. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Mereka itu adalah pendusta. Mereka pendusta. Kenapa pendusta? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa di dalam hati mereka ada penyakit? Karena mereka pendusta. Begitu aja. Siapa yang datang membawa ajaran Kristen pasti dusta. Saya pastikan itu. Apapun yang diutarakan pasti dusta. Tengok aja. Dan kita akan membuktikan selama hayat di kandung badan, kita akan selalu membuktikan bahwa mereka semua adalah pendusta. Taurat sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Enggak, entah cara bentuk negaranya demokrasi atau imperialis, saya nggak paham ya Israel ya. Sekarang dipakai hukum negara. Oke. Taurat seremonial itu adalah 613 mitzvot ya. Jadi bangsa Israel itu, orang Israel sekarang saat ini ada yang masih menjalankan Taurat seremonial 613 mitzvot, dan juga ada yang sudah tidak menjalankan itu. Nah, Taurat moral itulah yang dipakai pada umumnya saat ini. 10 perintah Allah melalui Nabi Musa, 10 perintah Yotubah yang tertulis di dalam loh batu. Itulah yang dipakai sampai saat. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bagi kami Tuhan, bagi kalian terserahlah. Anggap apapun juga. Itu menitik beratkan kepada 10 hukum itu. Nah, Taurat Musa itu sekarang tertulis di dalam loh setiap hati manusia yang percaya. Bukan dihilangkan bro, Suma. Tidak. Yang dihilangkan itu seremonial dan sipilnya. Begitu ya. Silakan nanti kalau Bro Suma kurang yakin, Bro Suma klik lagi deh makna Taurat apa itu seperti yang seperti Oke. Nah, masalah Yesus itu masuk Giliran saya, Dok. masalah Yesus Nabi itu Nanti dulu. Ini dulu saya tanggapi dulu. Nggak apa-apa. Ya, saya tanggapi dulu kebohongan pertama. Tanggapi dulu kebohongan pertama dulu. Cuma kalau saya pribadi Saya tanggapi nggak dulu mau hujat, saya nggak mau menghujat. kebohongan pertama Saya dulu, tidak jangan mau dilanjutkan ke menghujat, kebohongan kedua. Silakan. Ya diam dulu. Diam dulu. Anda udah ngomong Ini panjang. kebohongan pertama dulu. Hei, Anda sudah ngomong. Samuel, kamu diam. Oke? Ini kebohonganmu yang pertama. Taurat kamu bagi menjadi 3. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu Taurat itu dibagi 3? Dihapuskan 2 bagian, yang satunya masih dipakai. Itu nenekmu yang keturunan keberapa yang ngajarin itu? Itu kebohonganmu yang pertama. Taurat kamu katakan sipil, seremonial, dan juga moral. Moral pun tidak ada yang kamu lakukan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau menggantikan ilahnya orang Yahudi dengan manusia Yesus. Ya, manusia Yesus yang mati terkutuk itu. Tenang, sabar, pegangan kalau tidak kuat.
Siapa suruh naik ke sini? Kamu udah tahu ada Bang Zuma, kamu naik. Artinya kamu siap untuk kupingmu dipanasin. Ketika saudara mengatakan, ya, ketika saudara mengatakan hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi, berarti Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus, untuk membatalkan hukum Taurat. Taurat dibatalkan untuk siapa? Untuk saudara. Tidak mungkin kalau Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu dibatalkan untuk yang empunya Taurat, bukan kalian. Kalian dikatakan oleh Yesus sebagai guguk, hamba sahaya, budak yang makan sampah dari meja Yahudi. Paham kelas, sadari itu. Jangan Anda terlalu membual memahami tentang Taurat. Sekali lagi saya katakan, Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Siapa kita? Kita ini adalah Bani Israel, satu milik bagi jemaah Yakub. Apakah Anda jemaah Yakub? Bukan, Anda jemaat Paulus yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap manusia terkutuk kepada Roma Yunani, dibawa Belanda penjajah masuk ke Indonesia dan Anda menjadi korbannya. Satu hal kebohongan Anda, ingat bahwa Anda membagi-bagikan kitabnya orang, aturan mainnya orang, Anda membatasi menjadi 3 kitabnya, hukum-hukumnya orang, padahal kata Tuhan di dalam Yeremia 31 sampai 36 bahwa Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Anda hanya seekor guguk yang datang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kebohongan pertama selesai. Silakan kebohongan kedua, lanjut. Ya, kamu mau bicara apa terserah kamu, ya kan? Itu hak-hakmu. Cuma kalau saya pribadi, saya anti hina, anti bully, anti hujat, karena itu dilarang ya oleh Tuhan saya. Selesai. Gini, oke saya lanjut ya. Ya kamu kalau percaya syukur, nggak percaya sudah. Ya gitu loh. Jadi bukan menghilangkan Taurat, dan juga siapa yang nyembah Paulus, nggak ada bro. Kamu nggak paham Bible. Aku herannya begini loh bro Zuma, kamu kan Muslim ya kan? Kok setiap hari saya dengar kok maksudnya utak-atik Bible gitu, Alkitab. Coba sekali-sekali aku kepengen dengar bro. Coba kamu narasikan mengenai sesuatu yang bagus yang di dalam kitabmu bro. Cari makan Pak, cari makan. Enggak, saya kepingin loh. Diam dulu Bu. Saya ini sebentar. Teman-teman saya ini banyak keluarga Muslim loh. Saya kadang-kadang mereka bicara. Ada yang tanya, jangan curhat ya Samuel. Saudara jangan curhat di sini. Jangan curhat. Bukan curhat. Sekali-kali saya kepingin dengar dari kamu. Bantah saya. Kalau kamu mau kau jadi muridku, kalau kamu mau kau jadi muridku, biar ku ajarin Quran. Loh, nggak usah kamu bicara gitu loh sekali-kali, Sir. Kamu ngerti, saudara ngerti kitabnya Yahudi aja kagak, sok-sokan mau bahas kitab umat Islam. Udah, kamu bantah saja. Kebohonganmu yang pertama, saudara Samuel, kebohongan saudara yang pertama sudah kubongkar habis tadi. Bantah itu, silakan. Kalau saya bohong, itu bohong. Oke, kalau bukan bohong. Kalau kamu bukan bohong, kamu tunjukkan di mana Rabi Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu 2 bagian sudah dihilangkan. Itu di mana? Tunjukkan. Gak dijawab itu Bang. Pakai data diskusinya. Oh, tunjukkan. Sebentar bro. Di mana Rabi Yahudi pada praktisi Torah mengatakan bahwa hukum seremonial dan sipil itu sudah dihapuskan. Nggak ada yang emosi, saudara Samuel, nggak ada. Nggak ada yang emosi, saudara Samuel. Memang begini gaya saya kalau saya sedang menggembalakan guguk, memang kayak begini Samuel. Kamu kan tahu mau bicara apa terserah kamu, ya kan? Ya memang itu hak saya. Menyatakan kebenaran itu harus keras memang. Nah sekarang kamu bantah saya. Itu kan benar-benar bantah saya yang telah mengatakan kebohonganmu yang pertama adalah mengatakan kitabnya orang Yahudi dua bagian sudah dibatalkan, seremonial dan sipil. Di mana Rabi Yahudi praktisi Yahudi mengatakan itu? Silakan. Saya nggak dilaknat oleh Tuhan YHWH. Kamu bukan Bani Israel, tuyul. Kamu guguk, jangan pede kamu Bani guguk. Kamu Bani Paulus, kamu bukan Bani Israel. Sekarang kita mengalihkan ke topik. Samuel, dulu ya, saya tadi moderator loh. Samuel. Baik.
Gimana sudah datanya itu loh? Anda batalkan dua bagian Taurat gitu loh. Lebih galakkan kamu. Anda ini gitu diskusi nggak pakai data loh, malu loh. Memalukan. loh. Kamu baca imamat saja. Kok nggak pakai data? Buat apa pakai data? Pertanyaannya Bang Juma, Kamu baca imamat yang mana? Itu loh. Imamat mana? Imamat mana? Coba tunjukkan saya. Imamat mana yang kamu katakan imamat? Ingat kebohonganmu yang pertama, jangan Kamu engkau baca tambah aja lagi semua di kebohongan kedua. imamat. Apa yang dibaca di imamat? Aduh, Imamat kamu keempat. katanya apa? Ketika Kamu Bani katanya Israel, apa? dengarkan. Bro. Imamat empat, dengarkan. Imamat empat, ketika Bani Israel itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka diperintahkan mengorbankan hewan. Lalu kamu mengorbankan manusia untuk siapa? Dewa Molok. Ada yang ngajarin di imamat mempersembahkan darah manusia? Ada. Terserah kamu mau bilang apa. Ya, makanya kamu tunjukkan di mana di imamat mengatakan bahwa seremonial dan sipil itu sudah dibatalkan. Di mana? Hah? Di mana? Ya gua kan dibilangin sama Roh Kudus. Kamu kan tak punya. Roh Kudus. Kamu kan Roh Kudus. Coba tanya Roh Kudusmu di imamat mana? Kamu tanya Roh Kudusmu di mana? Imamat berapa? Seremonial itu 13, sipil itu udah hilang, seremonial Imamat hilang, tinggal moral. Imamat berapa? Imamat berapa? Kamu kan gak punya Roh Kudus, Oma. Imamat Ya, berapa, beda. wahai pendusta? Wahai saudaraku pendusta Samuel Manaf, di mana Saya Roh kalau Kudusmu dusta, mengajarkan? Di mana? Saya kalau dusta, Di mana? saya dihukum Di mana? sama YouTube Di aku, mana? ya. Nanti dihukum oleh Yesus. Saya kalau dusta, Penyahlah saya kau dihukum daripadaku, sama Tuhan Yesus. engkau Ya, sungguh nggak pembuat apa-apa. kejahatan. Nanti sabar. Sekarang Anda Kita masih diberi tunggu. ruang untuk Kita hidup. tunggu Yesus Sabar. Kristus datang, nanti kita Oke, tunggu saja. Pak Ya. Andi, kebohongan pertama udah, sudah gini selesai. aja. Nah, kita tunggu Yesus Kebohongan Kristus pertama datang sudah nanti yang selesai. kedua, oke? Kebohongan Kita tunggu pertama dia sudah datang, selesai. udah. Silakan Kita tunggu kebohongan Yesus kedua, Kristus silakan. datang kedua. Silakan. Kita tunggu dia datang yang kedua nanti. Selesai. Yesus Ya, yang oke, kau betul. maksud itu sedang dibakar di neraka, paham? Paham kamu? Gak kuat kan? Gak kuat. Gak kuat. Makanya jangan coba-coba menghujat, jangan menghujat Gak kalian. kuat. Jangan menghujat. Gak kuat. Mulut saya ini lebih kencang daripada api neraka kalau kalian menghujat. Ngerti kalian? Gak kuat. Jadi ya, saudara-saudara sekalian, pengakuan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, siapapun itu, barang siapa, artinya menyeluruh, siapapun dia yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, sudah berapa miliar orang yang merasa mengikuti ajaran Paulus yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu batal seperti Samuel tadi. Miliaran. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa tempat terendah itu? Neraka. Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi Samuel tadi melakukan kebohongan. Dia lagi-lagi membagi. Taurat itu ada 3, seremonial, sipil, dan moral. Itu dusta, itu bullshit. Itu siasat setan, itu siasat pendusta, penipu. Ya nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Ya. Nah sekarang Paulus mengatakan matinya Yesus itu membatalkan segala perintah. Mau perintah seremonial, mau perintah sipil, mau perintah moral, semuanya. Itu dalil. Nggak lagi terikat oleh hukum moral. Hanya di mulut aja. Dengan memaksakan anak Maria adalah bapak itu sendiri. Ila yang datang kepada Abraham. Inilah penyesat. Mereka adalah penyesat. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Mereka itu adalah pendusta. Mereka pendusta. Kenapa pendusta? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa di dalam hati mereka ada penyakit? Karena mereka pendusta. Begitu aja. Siapa yang datang membawa ajaran Kristen pasti dusta. Saya pastikan itu. Apapun yang diutarakan pasti dusta. Tengok aja. Dan kita akan membuktikan selama hayat di kandung badan, kita akan selalu membuktikan bahwa mereka semua adalah pendusta. Mimi kikian. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Saya sebentar lagi mau turun dari gunung. Tentunya jaringan saya akan hilang
Ya, Taruh untuk dulu itu terima kasih Bang Dalbo. Barakallahu fikum. Taruh Terima dulu kasih Bang, pada jangan turun semua. dulu, belum selesai. Taruh dulu. Oke. Siap. Ya tadi kan dia langsung tahu tentang Taurat. Tadi saya desak sebelum masuk ke intinya, Taurat itu untuk siapa? Dia jawab kan tadi untuk Yahudi. Artinya apa? Kalau untuk Yahudi, ya kenapa Anda yang sok pegang, sok mau menghilangkan dua kan gitu. Jadi kebohongan pertama ditutupi kebohongan kedua, dan kebohongan ketiga intinya adalah kabur. Itu masalahnya Bang Juga. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi emang si Samuel itu penghujat guru ndak. Kemarin dia kan wanes. Saya rekod tuh. Dia ngelawan Tritung, ngelawan Siapa Aredion. Bang? Itu Siapa? Samuel Manap. Samuel Manap. Iya, Dia udah pernah sering kan kita dia. Iya, dia Penghujat, malah penghujat. ngajak berantem si Aderion itu. Mau dia menghujat mau enggak, di sini tempatnya kita diskusi pakai data kan gitu. Tuh. Intinya tadi didesak oleh Bang Juma, mana datanya di kitab manapun begitu, Taurat itu dihilangkan dua bagian. Di mana gitu loh. Yang ada datanya adalah Taurat bukan untuk dia, tapi Efesus 2:15 dibatalkan semua. Itu kalau mau jujur. Betul ya Bang Juma? Benar sekali. Nah itu. Galatia 5 nomor 1, kita dimerdekakan, kita dibebaskan, bukan hanya kepada ketetapan atau lagi, karena sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak ada lagi penghambaan itu. Yang para bapak-bapak gereja, sebagian scholar-scholar itu memang dia membatalkan dua, terutama yang saya dengar Esa Soru dan kawan-kawan itu, dia batalkan mengenai soal memakan begitu, soal sunat. Tapi soal yang lain, Ten Commandment itu nggak bisa dibatalkan. Nah itu Ten Commandment ini bukan buat Anda kok. 10 perintah Tuhan di Kejadian itu bukan untuk Anda. Itu untuk Bani Israel. Itu punya orang.